Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar istilah maqasid syariah nggak sih? Wah, itu mah tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Penting banget loh. Iya, tapi kayaknya belum banyak yang tahu kalau maqasid itu bukan cuma soal hukum, tapi juga soal kehidupan kita sehari-hari. Wah, aku makin penasaran. Yuk, kita bahas satu-satu biar makin paham dan bisa diamalkan juga. Pengertian, umat Islam wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber hukum. Hukum Islam harus diutamakan dan diterapkan oleh setiap umat Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak hanya menjabarkan hukum dan aturan, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ibadah dan muamalah. Dalam hukum Islam, terdapat 5 prinsip dasar yang disebut Al-Kulliyati Al-Khamsah, yang bertujuan untuk menjaga hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Definisi. Kata al-kulliyati berarti prinsip dasar atau sesuatu yang bersifat umum. Kata al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kulliyati al-khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. 5 prinsip dasar. 1. Menjaga agama al-din, menjaga jiwa al-nafs, menjaga akal al-aql, menjaga keturunan al-nasl, menjaga harta al-mal. 5 prinsip dasar hukum Islam meliputi 1. Memelihara agama. Agama merupakan kebutuhan utama manusia yang mengatur hubungan dengan Allah dan sesama. Menjaga agama berarti menjalankan syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya agar tercipta kehidupan yang baik dan bermoral. Yang kedua, memelihara jiwa. Jiwa atau nyawa harus dijaga karena merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia. Islam menganjurkan untuk melindungi diri dari bahaya dan melestarikan kehidupan melalui aturan-aturan yang melarang pembunuhan dan kekerasan. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Akal diberikan agar manusia dapat berpikir dan membedakan baik buruk. Islam memerintahkan untuk menjaga akal dengan menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras atau narkoba, serta mendorong untuk menuntut ilmu. Yang keempat, memelihara keturunan an-nasl. Islam menjaga keturunan dengan menganjurkan pernikahan dan melarang zina. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan moral serta kekacauan dalam silsilah keturunan. Al-mal. Harta adalah sarana untuk bertahan hidup. Islam mengajarkan untuk memperoleh dan menggunakan harta secara halal, serta melarang pencurian, penipuan, dan pengkhianatan agar tercipta keadilan dalam bermuamalah. Yang selanjutnya merupakan cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama dapat dibedakan menjadi 3 tindakan. Yang pertama, al-daruriyah, menjaga kewajiban utama seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Jika diabaikan, akan mengancam eksistensi agama. Yang kedua, al-hajiyah, menjaga pelaksanaan ibadah dalam kondisi khusus seperti ketika musafir. Jika diabaikan, tidak mengancam agama, tapi mempersulit. Yang ketiga, tahsiniyah, menjaga kesempurnaan pelaksanaan agama seperti menjaga kebersihan saat ibadah, tidak mengancam agama, tapi menyempurnakannya. Selanjutnya merupakan menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, al-daruriyah, memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Jika diabaikan, jiwa manusia terancam. Yang kedua merupakan sekunder atau al-hajiyah, konsumsi makanan halal dan lezat. Jika tidak dilakukan, tidak mengancam jiwa, tapi mempersulit hidup. Yang terakhir merupakan tahsiniyah, etika makan dan minum, tidak mengancam jiwa, tapi berhubungan dengan sopan santun dan kesempurnaan hidup. Selanjutnya, menjaga akal. Menjaga akal penting agar manusia bisa berpikir sehat dan benar. Yang pertama, al-daruriyah, menjauhi hal yang merusak akal seperti khamr atau minuman keras. Jika dilanggar akan merusak akal. Yang kedua, al-hajiyah,
menuntut ilmu untuk memperkuat akal. Jika diabaikan tidak langsung merusak akal, tapi bisa memperlemah daya pikir. Yang ketiga, tahsiniyah, menjaga adab berpikir dan sopan santun intelektual, tidak merusak akal secara langsung, tapi mempengaruhi kesempurnaan akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Menjaga keturunan bertujuan menjaga kehormatan dan generasi. Yang pertama, al-daruriyah, larangan zina dan perintah menikah. Jika dilanggar, keturunan manusia terancam rusak. Yang kedua, al-hajiyah, penetapan mahar dan hak talak. Jika diabaikan tidak mengancam eksistensi, tapi mempersulit pasangan. Yang ketiga, tahsiniyah, menjalankan kegiatan seperti khitbah dan walimah untuk menyempurnakan pernikahan. Yang kelima, menjaga harta. Menjaga harta penting untuk kehidupan yang layak dan teratur. Yang pertama, al-daruriyah, menghindari pencurian, penipuan, dan hanya memperoleh harta secara halal. Jika dilanggar, eksistensi harta terancam. Yang kedua, al-hajiyah, jual beli saham dan muamalah yang mempermudah ekonomi. Jika diabaikan, tidak merusak harta tapi mempersulit. Yang ketiga, tahsiniyah, etika dalam bisnis, seperti jujur dan tidak curang, tidak mengancam harta tapi menyempurnakan interaksi ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Shadaqallahul adzim. Kesimpulan, 5 prinsip utama dalam Maqasid al-Syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan fondasi syariat Islam yang bertujuan melindungi dan menyempurnakan kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Masing-masing memiliki tingkatan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, yang menunjukkan prioritas dan peran dalam menjaga keberlangsungan hidup yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.